Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah raya kita. Sebagai anak Tuhan, kita tentu harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebab tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang munafik. Kita bisa menjadi orang yang menipu diri sendiri. Orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan itu menyebabkan banyak problema terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan berjalan dengan kehendak kita sendiri. Kita akan berjalan dengan kemauan kita sendiri. Kita akan berjalan dengan apa yang kita rasa baik, apa yang kita rasa memuaskan diri kita, sehingga kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka hidup kita akan terus ada dalam terang. Hidup kita akan terus berada di dalam kendali Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan seturut kepada kehendak dari Tuhan. Hari ini kita akan lihat tema persekutuan dengan Tuhan. Dan kita akan membaca 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan dikatakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yohanes menuliskan kesaksian hidup, apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia saksikan, dia pegang sendiri tentang firman hidup. Ayat yang pertama katakan, firman hidup itu adalah Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah Tuhan bersama-sama dengan firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yohanes mengabarkan apa yang sudah dia lihat. Ini kesaksian dari Yohanes tentang Kristus Yesus dan persekutuannya dengan
Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus. Dan Yohanes berharap bahwa orang percaya juga mendapatkan persekutuan yang sama dengan Tuhan. Apakah persekutuan dengan Tuhan itu? Dari laman alkitab.sabda.org saya mengambil sebuah tulisan dikatakan demikian. Persekutuan dengan Tuhan adalah esensi dari kehidupan Kristen. Tuhan adalah terang, dan seperti dalam dunia alamiah, semua kehidupan dan pertumbuhan bersifat materi bergantung kepada terang. Demikian juga seluruh kehidupan dan pertumbuhan rohani pasti bergantung kepada Tuhan. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, karena itu hidup di dalam terang merupakan gambaran dari persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan dengan Kristus yang adalah terang sejati. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu adalah gaya hidup orang percaya. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah esensi kehidupan orang percaya. Karena dengan bersekutu dengan Tuhan, kita ada selalu di dalam terang. Dengan bersekutu dengan Tuhan, kita ada dalam satu jalan yang benar. Tidak ada di dalam kegelapan. Yohanes menyaksikan bahwa firman hidup itulah adalah terang itu. Firman hidup itulah yang kepadanya dia beroleh persekutuan. Dia menyaksikan, dia mendengar, dia meraba sejak semula tentang Yesus Kristus, persekutuan di dalamnya, persekutuan dengan Bapa dan Yesus Kristus. Dan Yohanes menasihatkan supaya setiap orang percaya juga ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Esensi gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam terangnya firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak mudah selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Dari apa dituliskan oleh Yohanes kita bisa melihat penghalang persekutuan dengan Tuhan, dan kita juga bisa melihat apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. 1 Yohanes pertama ayat 6 katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan adalah ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Dia, tetapi kita tetap hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita bilang sebagai orang Kristen, tapi cara hidup kita tidak seperti Kristus, tidak seperti orang percaya, tapi mengikuti cara-cara hidup orang dunia. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, memiliki gaya hidup orang percaya? Dalam Yesaya 23 ayat 13 itu dikatakan,
Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ada banyak orang yang hidup dalam ketidakjujuran. Berkata ada persekutuan dalam Tuhan, tetapi cara hidupnya, pola hidupnya, gaya hidupnya masih ada dalam kegelapan. Hatinya masih simpan akar kepahitan, kebencian, kedengkian, iri hati, dan segala dosa-dosa keinginan atau pekerjaan daging. Hari Minggu, hari Rebo datang beribadah memuji Tuhan, tiap hari berdoa, tetapi hatinya masih menyimpan dendam. Hatinya masih menyimpan kepahitan. Ini ketidakjujuran dalam hidup. Mengatakan beroleh persekutuan dengan Dia tapi masih hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa mengalami, menikmati atau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan jika penghalangnya adalah ketidakjujuran dalam kehidupan ini? Maka solusinya adalah jujur dalam menjalani hidup. Sederhana bukan? Ayat yang ke-7, 1 Yohanes 1, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Solusinya sederhana, jujur dalam menjalani hidup. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus di Injil Matius itu, jika iya katakan iya, jika tidak ya katakan tidak. Matius 5:37. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya katakan, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sederhana. Jujur dalam menjalani kehidupan. Kita hidup di dalam terang. Ketika kita hidup di dalam terang, tidak ada yang bisa tersembunyi. Tidak ada bisa menutupi sisi-sisi gelap kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan, terang tersebut, untuk mengungkap segala ketidakbaikan kita. Jika kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita menjalani hidup dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan akan terus menunjukkan segala hal yang harus kita perbaiki. Tuhan akan tuntun kepada kita untuk memahami hal-hal yang masih harus dibereskan dalam kehidupan kita. Kita seringkali bertindak sangat subjektif terhadap diri sendiri.
Ketika kita salah, tetapi kita selalu merasa tidak bersalah. Ketika kita keliru, kita selalu merasa kita tidak pernah keliru. Namun saat terang firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita, akan kelihatan. Jika kita salah, Tuhan akan katakan salah. Jika kita sudah tepat atau benar, Tuhan juga akan katakan kita tepat atau benar. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan terangnya Tuhan. Pada waktu kita jujur dalam menjalani kehidupan kita, kita mau terus jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan tuntun kita terus dalam kebenaran. Jika ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, Tuhan akan ungkapkan. Bahkan sekalipun seakan-akan kita tidak bisa melihat kesalahan kita, Tuhan akan tunjukkan kesalahan kita. Dan kita hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan, hidup dalam terang, maka kita akan dengan bersegera untuk mengaku kesalahan tersebut, minta ampun kepada Tuhan, membereskan segala dosa kita, masuk dalam pertobatan, dan hidup dalam pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, penghalang persekutuan dengan Tuhan dan tentu juga dengan solusinya. Yang kedua adalah penipuan terhadap diri sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ini saya katakan tadi, kita acap kali bertindak subjektif dalam menilai diri kita sendiri. Merasa tidak pernah bersalah, merasa tidak pernah berdosa, merasa tidak ada cacatnya, selalu benar maunya. Tapi firman Tuhan katakan itu menempatkan kita pada posisi menipu diri sendiri. Bagaimana kita bisa menipu diri kita sendiri? Yakobus 1:22 dan 26 katakan, Yakobus 1 pasal 1 ayat 22 dan 26 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yohanes 1:22. Yohanes 1:26, jika seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dirinya sendiri saja ditipu, apalagi orang lain. Bahkan mencoba untuk menipu Tuhan. Ada banyak contoh yang diungkapkan di firman Tuhan, mencoba menipu Tuhan. Ada kisah Saul yang mencoba menipu Tuhan. Tidak menjalankan perintah Tuhan. Dia menyimpan beberapa hewan-hewan ternak yang tambun dan bahkan raja yang harusnya dimusnahkan. Dia tidak musnahkan. Tuhan marah. Ananias dan Safira menipu Tuhan, mendustai Roh Kudus, kata Petrus. Hari itu juga Ananias mati. Selang berapa lama sesudah orang-orang menguburkannya, Safira datang ditanya, sama juga, bersepakat mereka rupanya. Mati juga. Banyak orang yang tidak bisa menikmati atau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan
karena penipuan terhadap dirinya sendiri. Tahu mana yang benar, tahu mana firman Tuhan yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Ya, dalam bahasa Yesaya tadi, ya datang memuliakan bibirnya dengan Tuhan, tapi hatinya enggak ada, jauh banget. Maka apa solusinya? Solusi yang diberikan oleh Yohanes adalah ayat yang ke-9. Jika kamu mengaku dosa, maka Dia, Tuhan, Yesus, adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan ampuni kita. Sudah ketangkap basah sama Tuhan, melakukan dosa, kita tidak mengaku, wah tambah berat hukumannya. Tapi kalau mengaku, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan ampuni kita. Tapi jangan lupa konsekuensi dosa selama kita masih ada dalam dunia ada yang harus diterima. Ada konsekuensinya di dalam dunia. Untuk urusan kehidupan kekal, okelah, Tuhan mengampuni, Tuhan berikan kehidupan kekal jika kita mengaku dosa kita mohon ampun dengan sungguh-sungguh dan kemudian hidup dalam kebenaran, dalam persekutuan dengan Tuhan, miliki gaya hidup yang benar dalam Tuhan. Tapi konsekuensi dosa apa yang kita tabur selama kita dalam dunia ini tetap harus dituai. Namun bedanya adalah kita terus bisa bersyukur sekalipun harus menuai konsekuensi dari dosa-dosa lalu yang sudah kita taburkan. Dengan mengaku kepada Tuhan, kita diampuni. Sehingga kita boleh kembali hidup di dalam terang. Kita kembali boleh berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita kembali boleh menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi jika kita tidak mau mengakui dan terus berkata kita tidak berbuat dosa, maka di ayat 10 dikatakan kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Karena Tuhan katakan kita adalah manusia yang berdosa, yang butuh penebusan, butuh pengampunan, butuh penyucian. Tapi kalau kita ngotot, kita berkata, oh tidak ada berbuat dosa, ya, kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Padahal yang sebenarnya adalah kita yang terus melakukan dosa. Jadi bisa dikatakan bahwa sangat penting persekutuan dengan Tuhan sebagai gaya hidup anak Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan sebagai gaya hidup itu sangat penting. Berjalan dalam terang Tuhan. Hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan menyadari bahwa kehidupan kita ini sangat bergantung kepada anugerah Tuhan setiap hari. Menyadari bagaimana hidup kita ini benar-benar harus ada dalam pimpinan dari Tuhan setiap hari. Jika tidak,
maka hidup kita akan tenggelam dalam kegelapan. Semakin gelap, dan semakin gelap. Tampaknya saja luarnya bersih, bersinar terang, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Seperti bagaimana teguran Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih bersih, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan membuat kita hidupnya selalu terang benderang. Sehingga sekecil apapun pelanggaran dosa yang kita lakukan membuat kita tidak nyaman dan ingin bersegera untuk minta ampun. Dan bahkan ketika akan melangkahkan kehidupan kita dan tahu itulah hal yang berdosa, maka kita akan berhenti karena kita merasa akan keluar dari zona kehidupan kita. Kalau kita keluar dari zona kehidupan kita, maka kita pasti akan mati. Kita akan kelabakan, tidak nyaman, seperti halnya ikan yang keluar dari zona hidupnya, dari air, ya, dia akan mati. Manusia yang keluar dari zona hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dia juga akan mati. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita tidak bisa menikmati kehidupan kekal. Secara otomatis, kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dalam kegelapan. Kita di dalam atau di luar daripada terang Tuhan. Kita terus ada dalam dosa dan dosa setiap hari. Tanpa mau menyadari, tanpa mau bertobat, tanpa mau kembali kepada Tuhan, tanpa mau hidup dalam terang. Ya, otomatis tidak bisa menikmati hidup kekal. Menikmati kematian kekal, ya. Sebab persekutuan dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus itu yang menjadikan kita menikmati kehidupan yang kekal. Jadikan persekutuan hidup dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan menjadi esensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Hidup kita selalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Dan biarkan terang firman itu yang terus membersihkan kehidupan kita dari segala noda-noda, dosa-dosa yang masih sering terpercik, muncul keluar dari kehidupan kita. Hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Hidup dengan tidak menipu diri sendiri. Akui dosa jika memang berdosa kepada Tuhan. Mohon ampun dan bertobatlah. Sehingga kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan juga persekutuan dengan banyak orang yang sama-sama di dalam Tuhan. Termasuk mereka yang sudah lebih dulu mendahului kita tinggalkan dunia ini. Satu kali kelak kita akan bertemu dalam persekutuan yang besar. Ketika Tuhan datang memerintah sebagai raja di atas segala raja.
Tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan menikmati kehidupan kekal tersebut. Dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan nikmati kehidupan tidak hanya saja di dunia, tetapi pada kehidupan yang kekal di langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.